Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng dalam petualangannya kali ini hendak mencari seseorang yang bernama Mehmet Gendut. Ada kepentingan apa Wiro mencari Mehmet Gendut? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Berhenti di sana. Satu bentakan menggema keras di dalam kegelapan malam yang dingin. Astaga, itu suara kumbang pleret, bisik Mamat Gendut. Bagaimana dia tahu-tahu sudah berada di sini ya? 8 orang bergerak dari arah bangunan rumah, semua menghunus senjata di tangan, golok dan kelewang. Di sebelah depan memimpin seorang bertubuh tinggi besar. Ternyata dia memang kumbang pleret, kepala gerombolan rampok dan pemeras. Mehmet Gendut, teriak suara kumbang pleret. Salah satu kakinya yang luka parah tampak diikat dan diganjal dengan beberapa potong kayu. Tidak disangka kau telah berkomplot dengan seorang pemuda asing yang berani melawan kami. Aku tidak berkomplot dengan siapa-siapa kumbang, kata Mehmet Gendut. Masih berani kau berdusta. Apa yang terjadi di kedai tadi cukup membuktikan tuduhanku. Dan sekarang terbukti lagi kau muncul di sini bersama kawanmu itu. Bagus sekali perbuatanmu Mehmet. Dan kau harus bayar mahal. Dan kau harus bayar dengan mahal semua itu. Selama ini aku selalu mengikuti kehendakmu kumbang. Sekarang kulihat kau tidak beritikat baik terhadapku. Bukan hanya padamu Mehmet, tapi juga terhadap kawanmu. Dengar baik-baik, di dalam rumah 2 orang anak buahku siap menggorok leher istri dan 3 anakmu. Ya Tuhan, pekik Mehmet Gendut. Jangan kau celakai anak istriku. Jika kau ingin mereka selamat, ikuti kata dan perintahku, kata kumbang pleret. Apa yang kau inginkan kumbang? Suara Mehmet Gendut bergetar. Sementara Wiro tegak tak bergerak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Pertama, kawanmu itu harus menyerahkan seluruh uang yang dimilikinya. Nih, ambillah, ujar Mehmet Gendut seraya melemparkan kantong uang yang tadi diterimanya dari Wiro. Kumbang pleret cepat menangkap kantong uang itu. Kedua, semua kuda yang ada di tempat ini mulai detik ini menjadi milikku. Mati aku. Kumbang, kau tahu mata pencaharianku adalah berjual beli kuda. Keuntungannya tidak seberapa. Kalau kau merampas semua kudaku, bagaimana aku menghidupi anak istriku? Teriak Mehmet Gendut dengan suara setengah meratap. Kalau begitu kau tak ingin anak istrimu selamat, apakah perlu kuperintahkan agar mereka segera digorok saat ini? Jangan lakukan itu kumbang. Kau boleh ambil semua kuda itu, lalu pergi dari sini. Kumbang pleret menyeringai. Bagus, rupanya kau betul-betul mencintai anak istrimu. Hal ketiga, kawanmu itu akan kami tangkap hidup-hidup. Jika dia berani melawan, anak istrimu tetap akan jadi korban. Mehmet Gendut berpaling pada Wiro. Si pemuda tampak berubah parasnya. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ada apa kau ingin menangkapku?
tanya Wiro. Pertama, karena apa yang telah kau lakukan terhadap kami di kedai bandrek tadi. Dua, kami mengetahui kau mengandung maksud buruk pergi ke Lumajang. Jadi kau pantas ditangkap dan diserahkan pada Adipati Kebo Penggiring. Keparat setan alas, Wiro memaki dalam hati. Apakah begundal sial ini benar-benar mengetahui tujuanku ke Lumajang? Kepada Kumbang Pleret, Wiro tak ingin menunjukkan keterkejutannya. Malah dia berkata mengejek. Wah, rupanya pelajaran yang kuberikan di kedai minuman itu masih belum cukup ya. Kau ingin kakimu satu lagi diikat dan diganjal kayu? Kumbang Pleret meludah ke tanah. Cuh! Saat itu, bibirnya masih mengeluarkan darah akibat tamparan keras Wiro. Pemuda gembel buruk. Jangan belagak jagoan di hadapanku. Kau kenal dua temanku ini? Kumbang Pleret menunjuk pada dua lelaki berpakaian merah di sampingnya. Wiro ingat betul, dua orang ini tidak ada dalam kedai bandrek ketika dia datang ke sana. Rupanya, Kumbang Pleret sengaja datang ke situ membawa mereka untuk dimintakan bantuan. Berarti, keduanya memiliki kepandaian yang diandalkan. Siapa dua ekor kunyuk itu? Mana peduliku? Menyauti Wiro. Kumbang Pleret tertawa mengekeh. Sedang dua orang berpakaian merah tampak berubah garang tampang mereka karena dicaci sebagai kunyuk oleh Wiro. Kawan-kawan, kalian dengar sendiri, mulutnya terlalu lancang. Menurut hematku, kalau tak dapat ditangkap hidup-hidup, mayatnya pun cukup berharga. Bagaimana pendapat kalian? Salah satu dari dua orang berpakaian merah itu menjawab, kami lebih suka mematahkan batang lehernya. Lalu dia memberi isyarat pada kawan di sebelahnya. 5 orang anak buah Kumbang Pleret segera menyebar mengurung. Mehmet Gendut menjauhkan diri ke sudut halaman. Dua lelaki berpakaian merah tampaknya hanya mengandalkan sepasang tangan kosong bergerak mendekati Wiro. Siapakah kedua orang berpakaian serba merah ini? Yang berjanggut macam kambing bernama Kuto Simpul, kawan yang bermata jereng bernama Reso Bondo. Sekitar setahun lalu, kedua orang ini ikut menjadi pimpinan dari satu kelompok rampok hutan roban yang ganas. Keduanya kemudian memisahkan diri, lalu meneruskan kehidupan sesat dengan berkeliaran sebagai manusia-manusia bayaran. Kalau dulu, mereka malang melintang dalam rimba belantara, kini keduanya berkeliaran di kadipaten-kadipaten, bahkan tak jarang muncul di kota raja. Mereka akan melakukan apa saja, mulai dari membunuh dengan meracun sampai menjagal batang leher korban asalkan mendapat bayaran. Karenanya, tidak heran kalau kedua orang ini banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh golongan sesat, tapi juga pejabat-pejabat kerajaan. Kumbang Pleret termasuk salah seorang yang rapat hubungannya dengan kedua orang ini. Karena kebetulan mereka berada di daerah itu, setelah dihajar oleh Wiro, Kumbang Pleret memerintahkan anak buahnya menemui Kuto dan Reso. Bersama-sama mereka mendatangi rumah Mehmet Gendut. Dugaan mereka bahwa pedagang kuda dan pemuda itu akan muncul bersama di sana ternyata tidak meleset. Melihat dua orang itu maju tanpa keluarkan senjata, Wiro segera maklum kalau mereka tidak boleh dianggap remeh. Namun dasar sikap yang suka menggoda dan mencemooh orang, pemuda ini enak saja kembali mengejek. Ayo, dua ekor kunyuk, majulah. Kalian membela bangsa perampok dan pemeras, berarti kalian sama saja isi perutnya. Kuto Simpul dan Reso Bondo marah bukan main. Seumur hidup baru kali itu keduanya menerima penghinaan demikian rupa. Didahului dengan bentakan-bentakan garang, keduanya berkelebat menyerang. Ya! Suara serangan mereka mengeluarkan angin deras, tanda keduanya memiliki tenaga luar dan tenaga dalam yang tinggi. Untuk menjejaki sampai di mana kekuatan lawan, Wiro sengaja menyongsong dengan kedua lengan terpentang, berusaha mengadu tangan. Tapi dua orang lawan berlaku cerdik. Mereka menghindari terjadinya bentrokan pukulan, sebaliknya serentak menyebar ke kiri dan kanan, lalu menghantam dengan pukulan tangan kosong.
Dua angin pukulan menerpa dengan deras. Wiro melompat ke belakang, kedua tangannya diangkat ke atas. Masing-masing telapak melambai menyapu-nyapu. Terdengar suara menderu. Kuto dan Raso tersentak kaget ketika dapatkan angin pukulan mereka bukan saja menjadi buyar, tetapi membalik ke arah mereka sendiri. Kedua orang itu cepat jatuhkan diri. Begitu menjejak tanah, mereka gulingkan diri sambil kaki kirimkan tendangan. Bagaimana kelanjutan pertarungan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 melawan Kuto dan Raso? Wiro melompat ke belakang, kedua tangannya diangkat ke atas. Masing-masing telapak melambai menyapu-nyapu. Terdengar suara menderu. Kuto dan Raso tersentak kaget ketika dapatkan angin pukulan mereka bukan saja menjadi buyar, tetapi membalik ke arah mereka sendiri. Dua orang itu cepat jatuhkan diri. Begitu menjejak tanah, mereka gulingkan diri sambil kaki kirimkan tendangan. Kuto menendangkan ke arah kaki kanan Wiro, sedang Reso Bondo menghantam ke arah dada. Mau tak mau, Wiro terpaksa cari selamat dengan jalan melompat ke atas. Dari atas, pemuda ini kembali kebutkan kedua tangannya. Tapi lawan sudah berguling lagi menjauh. Sambil bangkit, Kuto simpul berbisik pada kawannya. Reso, pemuda ini bukan cacing tanah sembarangan. Hati-hatilah. Ya, kau betul, saut Reso Bondo. Sebaiknya kita keluarkan 4 jurus perampok mabuk sekarang juga. Kuto simpul mengangguk tanda setuju. Dari mulut kedua orang itu tiba-tiba keluar suara tawa bekakakan terus-menerus. Sambil tertawa, keduanya bergerak berputar-putar mengelilingi Wiro. Tangan dan kaki mereka ikut bergerak tiada putus-putusnya. Memukul dan menendang membuat Wiro terjepit di tengah-tengah dan siap jadi bulan-bulanan serangan. Jurus rampok mabok, seru Kembang Peret dalam hati dan terkejut. Baru beberapa gebrakan mereka sudah mengeluarkan jurus hebat itu. Apakah pemuda keparat itu benar-benar luar biasa? Kalian benar-benar seperti kunyuk mabok durian, Wiro berteriak. Menjauhilah, badan kalian benar-benar bau busuk. Baru saja pemuda itu mengejek demikian, satu pukulan menghantam dadanya sebelah kiri. Kena, seru Kuto simpul giring, walaupun mulutnya tampak meringis karena tangannya yang tadi berhasil menghantam dada lawan terasa sakit. Selain menahan sakit, Kuto juga menutupi rasa herannya. Pukulan kerasnya tadi jangankan membuat lawan terjungkal, cedera pun tidak. Maka dia pun memberi isyarat pada Reso Bondo untuk melipat gandakan arus serangan dan menambah cepat gerakan, memainkan jurus-jurus perampok mabok yang kini tinggal 3 jurus. Mehmet Gendut yang melihat si pemuda terdesak malah kena pukul menjadi semakin ketakutan. Dia lari ke arah rumah untuk menemui anak istrinya. Tapi dua orang anak buah Kumbang Pleret cepat menghadangnya dan menekankan ujung golok ke perut pedagang kuda itu. Lepaskan anak istriku, jangan kalian sakiti mereka, teriak Mehmet Gendut. Tubuhnya terkulai lemas dan jatuh duduk di tanah. Sementara itu, Kuto, Simpul, dan Reso Bondo sudah mulai menyerbu Wiro sambil terus berteriak-teriak. 4 jurus perampok mabok sebenarnya merupakan ilmu silat yang bukan sembarangan. Terbukti dengan mengandalkan ilmu silat itu, Kuto dan Reso telah membuat diri mereka ditakuti di mana-mana. Namun malam itu, keduanya berhadapan dengan seorang lawan yang tingkat kepandaiannya jauh berada di atas mereka. Meskipun telah melipat gandakan kecepatan serangan, tapi sampai jurus keempat selesai, keduanya tidak berkesempatan untuk mendapatkan pukulan ataupun tendangan ke tubuh Wiro.
Kenapa kalian berhenti berteriak-teriak? Wiro bertanya mengejek. Rupanya sudah sembuh dari kerasukan setan. Keparat, getak Resobondo. Tubuhnya berkelebat. 5 jari tangan kanannya diluruskan dan menusuk deras ke tenggorokan Wiro. Kawannya tak tinggal diam, kirimkan tendangan ke bawah perut si pemuda. Kali ini rasakan bagianmu, kata Kumbang Pleret yang merasa yakin serangan mendadak dan cepat dari kedua orang berpakaian merah itu pasti akan menghantam tubuh si pemuda. Namun alangkah terkejutnya ketika melihat apa yang kemudian terjadi. Wiro miringkan tubuhnya ke belakang. Tusukan 5 jari tangan Resobondo hanya menembus udara kosong. Di saat yang sama, pemuda itu lepaskan tendangan kaki kanan, membabat kaki Kuto Simpul yang menderu ke arah selangkangannya. Sebelum tubuhnya jatuh, punggung di tanah, Wiro masih sempat mencekal pergelangan tangan Resobondo lalu mencetakkan selebat tenaga. Gerakan yang dibuat Wiro bukan saja sangat sulit tapi sungguh luar biasa. Tubuh Resobondo laksana dilabrak topan, menderu jungkir balik di udara dan terempas keras di tanah tanpa dia bisa membuat gerakan mengimbangi diri atau mampu berusaha jatuh di atas kedua kaki. Mata jaring manusia ini membeliak dan dari mulutnya terdengar suara gerung sakitan. Kening dan hidungnya lecet berdarah di sungkur tanah. Dibandingkan dengan kawannya yakni Kuto Simpel, si janggut kambing Resobondo masih mending. Kalau dia cuma lecet, kening dan hidung, maka Kuto Simpul terdengar menjerit ketika tulang kering kaki kanannya remuk dihantam tendangan Wiro. Tubuhnya terjengkang dan dia tak kuasa berdiri lagi. Keparat, maki Resobondo saya berdiri terhuyung-huyung. Dia berpaling pada Kumbang Pleret dan berteriak, Kumbang, perintahkan orang-orangmu di dalam rumah membunuh perempuan dan anak-anak itu. Jangan, terdengar jeritan Mehmet Gendut. Jangan ganggu anak istriku. Resobondo melompat dan menjambak rambut pedagang kuda itu. Dia memandang ke jurusan Wiro dan berteriak, kau dengar ratapan orang ini? Jika kau tidak mau menyerah, perempuan dan anak-anak di dalam rumah akan kusuruh bunuh. Sialan, bangsat ini benar-benar nekat, maki Wiro dalam hati. Kalau kau berani melukai perempuan dan anak-anaknya itu, aku bersumpah untuk membunuhmu lebih dulu, kertak Wiro. Bagus, kita akan lihat siapa yang bakal mampus duluan, ujar Resobondo mendengus. Seret perempuan dan 2 anak itu keluar rumah. Kumbang Pleret melangkah terpincang-pincang, walaupun dia berjalan dalam keadaan satu kaki cedera dan dengan bantuan tongkat kayu, tapi gerakannya masih cukup cepat. Dia masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian muncul lagi diikuti 2 orang anak buahnya. Yang paling depan menyeret seorang perempuan yang tengah hamil besar. Di sebelah belakang menyusul lelaki kedua sambil mencekal leher pakaian 2 orang anak lelaki kecil berusia 2 dan 3 tahun. Kedua anak ini menangis menjerit-jerit. Kumbang Pleret cabut golok besarnya dan letakkan ujung senjata itu di atas perut istri pedagang kuda. Sementara Resobondo angkat kedua tangannya ke atas, siap mengemplang kepala 2 orang anak Mehmet Gendut. Baiklah, aku menyerah, kata Wiro. Sementara Mehmet Gendut meratap menyembah-nyembah di hadapan Resobondo agar kedua anak dan istrinya jangan dilukai, apalagi sampai dibunuh. Jangan, kalian mau tangkap aku, silakan, ujar Wiro. Kalian mau tangkap aku, silakan, ujar Wiro. Kuto Simpul yang masih terkapar di tanah segera berteriak pada anak-anak buah Kumbang Pleret. Kas kalian tangkap dan ikat pemuda gondrong itu. 3 orang anak buah Kumbang Pleret cepat maju mendekati Wiro. Salah seorang di antaranya membawa segulung tali. Wiro ulurkan tangan. Gawat, bagaimana jadinya jika Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 sampai tertangkap? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.